Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya salamnya sudah semangat ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya, sehingga pada sore hari ini kami ibu-ibu Majelis Taklim Kuliyatul Muhtadin dapat berkumpul di RRI Serui ini untuk mengisi risalah Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Serui dimanapun berada, perkenalkan kami dari Majelis Taklim Kuliyatul Muhtadin Muhajirin. Di sebelah kanan saya ini ada Ibu Ketua kami, Ibu Maria Marwanti. Ibu Maria Marwati. Beliau berasal dari suku Toraja. Sebelumnya saya memperkenalkan, di sini kami terdiri dari ibu-ibu mualaf yang bersatu dalam Majelis Taklim Kuliyatul Muhtadin. Beliau ini adalah suku Toraja. Di sini ada ibu-ibu yang berasal dari Papua, berasal dari Manado, yang selalu istiqomah untuk menimba ilmu. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Serui yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mengisi risalah Ramadan. Semoga RRI Serui tetap jaya di udara. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini acara risalah kami terdiri dari pembukaan, tausiah, tanya jawab, doa, dan penutup. Pada kesempatan ini kami mengangkat tema semua ibadah baik tetapi masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita di sini tidak termasuk dalam golongan-golongan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kami, Bapak Ustadz Haji Basari Hasan. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Setiap amal baik yang dilakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin terdengar kontroversial, yaitu semua ibadah bagus tapi pelakunya masuk neraka. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang beranggapan bahwa cukup dalam beribadah seseorang sudah pasti mendapatkan tempat di surga. Namun dalam ajaran Islam, kualitas ibadah dan niat yang benar sangatlah penting. Jika ibadah tidak sesuai dengan petunjuk Allah,
dan Rasulnya, meskipun dilakukan dengan niat baik, bisa saja malah menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, dengan lurus, mengikhlaskan agama untuk Allah semata, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jika kita beribadah namun tidak sesuai dengan ajaran yang sudah ditetapkan, maka ibadah tersebut menjadi sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang pentingnya mengikuti sunnah dan beribadah. Kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amrun na fahuwa radun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang bukan berasal dari perintah kami, maka amalan itu tertolak. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab seorang bisa masuk neraka meskipun rajin beribadah adalah karena niat yang salah. Jika niat beribadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia atau untuk tujuan duniawi, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menyatakan di Al-Qur'an, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah dengan ikhlas, dengan menjalankan agama dengan lurus. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan dalam beribadah sangat penting. Tanpa niat yang lurus, karena Allah, ibadah kita bisa sia-sia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibacakan oleh Ibu Masjid Talim Qulatul Muhtadin, yang berbunyi, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ibu-ibu Masjid Talim Qulatul Muhtadin Muhajirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal apa kita niatnya. Kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita. Tapi kalau kita niatnya hanya ingin disenangi atau dipuji oleh orang, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dapat pujian dari orang tersebut. Ibu-ibu Masjid Talim Qulatul Muhtadin Muhajirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam bisa membawa seorang kepada kesesatan. Misalnya berdoa dengan cara-cara yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menambah-nambah ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kata Rasul, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun. Barang siapa yang mengadakan hal baru dalam agama yang tidak ada pada zaman Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Jadi ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada ibu-ibu Masjid Taklim Qulatul Muhtadin Muhajirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang tanpa khusyuk, meskipun seseorang melaksanakan sholat
5 waktu dengan rutin, jika sholat tersebut tidak dilakukan dengan khusyuk dan penuh perhatian, maka sholatnya bisa menjadi sia-sia. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat mulia. Namun puasa yang hanya sekadar menahan lapar dan dahaga tanpa diiringi dengan perbaikan akhlak dan niat yang ikhlas karena Allah, bisa menjadi sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh pada puasa orang tersebut. Terus yang terakhir, zakat yang dikeluarkan tanpa niat ikhlas. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, tetapi jika zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, tetapi jika zakat dikeluarkan dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain, maka zakat tersebut bisa menjadi sia-sia. Sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah yang dibawakan. Para pendengar RRI Serui dimanapun berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin Muhajirin yang ada di studio, kita telah mendengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Mungkin dalam tausiah ini masih ada dari ibu-ibu yang kurang paham atau masih bingung. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, kami persilahkan. Silakan Ibu. Oh iya, mari Ibu Ketua kita ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, jika seseorang sudah rajin beribadah seperti sholat, puasa, zakat, namun ia masih merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya dekat dengan Allah, apakah itu berarti amal ibadahnya sia-sia? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, Masya Allah, ini sudah rajin beribadah tapi masih merasa sia-sia. Silakan Pak Ustadz, kami mohon penjelasannya. Ibu-ibu Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin Muhajirin, tadi ibu bertanya, rajin ibadah tapi masih tidak dekat dengan Allah, tidak sepenuhnya dekat dengan Allah. Dari rasa khawatir seperti itu sebenarnya menunjukkan betul-betul ibu itu ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tidak ikhlas ibadah kepada Allah, kadang-kadang ngaku dirinya hamba Allah, padahal dia tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang jelasnya, perasaan itu menunjukkan bahwa ibu itu betul-betul melaksanakan perintah pada Allah dan ikhlas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang jelasnya ibu itu ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi bukan malah jauh dengan Allah, nyatanya dekat dengan Allah. Kadang-kadang orang itu merasa dirinya dekat dengan Allah, padahal oleh Allah orang itu tidak dekat dengan Allah karena tidak pernah melaksanakan ibadah. Kalau yang tadi disampaikan ibadah itu terus tapi merasa tidak dekat, tapi akhirnya nyatanya ibu itu dekat dengan Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Masih ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Saya Silahkan. izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang sudah beribadah dengan benar tetapi tidak merasakan perubahan positif dalam hidupnya?
apakah berarti ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tadi baik sekali. Jadi perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang setelah beribadah tidak selalu terlihat secara langsung dan bukan tanda-tanda bahwa ibadahnya tidak diterima. Allah memberikan balasan sesuai dengan niatnya. Bisa saja di akhirat atau dalam bentuk yang berbeda di dunia. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, atau kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kami tidak mengetahui. Itu, Bu. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, itu kadang-kadang terjadi pada diri kita ya. Kita sudah kayaknya sudah berdoa semoga Allah mengabulkan doa kita, tapi kok lama sekali belum ada kabul-kabulan dari Allah. Masih ada lagi Bu? Saya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, pertanyaan saya, apakah seseorang bisa masuk neraka meskipun ia sudah mengikuti semua syariat Islam dengan baik hanya karena kesalahan kecil yang ia tidak sadari? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah seorang bisa masuk neraka meskipun ia sudah mengikuti semua syarat Islam dengan baik, yaitu mengerjakan sholat dan semua kewajiban sudah dilakukan? Apakah karena kesalahan kecil yang tidak ia sadari? Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kesalahan kecil tersebut berkaitan dengan niat, cara beribadah atau melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam tanpa bertaubat, namun Allah Maha Pengampun dan sangat berharap umatnya bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, kullu ibnu Adam khata wa khairul khata'ina wa at-tawabuna. Sesungguhnya setiap anak Adam itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah ya bertaubat. Kesalahan kecil bisa menjadi dosa besar jika tidak disertai dengan taubat. Itu, Bu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu ya, maksudnya karena kita ini manusia tempatnya salah dan lupa. Ya ibu-ibu, mari silahkan, masih ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika seorang sering merasa ragu dengan ibadah yang ia lakukan, seperti ragu apakah sholatnya sah atau tidak? Apakah itu dapat membatalkan seluruh ibadahnya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pertanyaan dari Wakil Ketua Majelis Kuliatul Muhtadin, bagaimana jika seseorang sering merasa ragu dengan ibadah yang ia lakukan, seperti ragu apakah sholatnya sah atau tidak. Jadi begini, rasa ragu dalam ibadah adalah ujian dan bagian dari iman. Dalam Islam, jika kita meragukan sesuatu dalam ibadah, kita dianjurkan untuk bertanya dan mencari pengetahuan lebih lanjut. Namun, ibadah yang dilakukan dengan keraguan tanpa disertai usaha memperbaiki bisa menimbulkan masalah. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka hendaklah ia menambah 1 rakaat.
Rasa ragu tidak otomatis membatalkan ibadah jika kita berusaha memperbaikinya. Itu Bu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Bu? Masih Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, jika seseorang sudah melakukan ibadah dengan ikhlas, tetapi masih sering tergoda untuk melakukan dosa besar, apakah ibadahnya tetap akan diterima oleh Allah? Izin penjelasannya Pak Ustadz. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajin ibadah tapi rajin juga maksiatnya. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas tentu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perasaan tergoda untuk berbuat dosa adalah ujian. Dalam Islam yang penting adalah kesungguhan untuk berbuat baik, memperbaiki diri. Allah berjanji untuk menerima taubat hambanya yang kembali kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Jadi ibadahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berjanji untuk menjauhkan atau untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi. Karena yang namanya berbuat dosa tetap Allah akan memberikan siksaan kepada orang tersebut. Itu Bu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, masih ada yang mau bertanya, kami masih persilahkan. Ada Bu, saya ingin Silakan. bertanya Pak Ustadz, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang melakukan ibadah karena ingin mendapatkan pahala, tetapi bukan karena cinta kepada Allah? Apakah ibadahnya sah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dilakukan dengan niat yang mendapatkan pahala, ingin mendapatkan pahala, tetap sah ibadahnya. Namun sangat dianjurkan untuk menyempurnakan niat agar ibadah kita dilakukan semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya. Jadi kalau ibadah kita hanya ingin mendapatkan pahala tapi kita tidak dekat kepada Allah, maka tetap ibadahnya pahalanya dapat namun kurang sempurna, dan tidaklah mereka disuruh kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dalam agamanya. Itu Bu. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, jadi intinya setiap ibadah yang kita lakukan harus diiringi dengan niat yang ikhlas. Mari Bu, masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika kita merasa ibadah kita tidak cukup atau tidak sempurna dan takut tidak diterima oleh Allah? Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pertanyaan dari Mama, apa yang harus dilakukan jika kita merasa ibadah kita tidak cukup? Jadi perasaan tidak cukup atau tidak sempurna adalah wajar bagi manusia, namun kita harus terus berusaha dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki niat kita agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah agar menerima amal kita dan memudahkan kita untuk menjadi
lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itu, Bu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selalu beribadah tapi merasa ibadahnya masih kurang saja. Semoga kita semua begitu ya ibu-ibu, kita beribadah tapi merasa masih kurang sehingga ibadah kita tambah rajin. Demikian, masih ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kami mohon untuk kesimpulan tausiah kita pada sore hari ini, Pak Ustadz. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Qiratul Muhtadin Muhajirin dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan ajaran Islam. Semua ibadah yang baik seperti sholat, puasa, zakat dan lainnya bisa menjadi sia-sia jika tidak dilakukan dengan niat yang benar, cara yang benar dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan pernah merasa bahwa hanya karena kita melakukan ibadah kita sudah pasti masuk surga. Keikhlasan, niat dan cara yang benar adalah kunci diterimanya ibadah kita. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk mengakhiri tausiah kita pada sore hari ini, kami mohon untuk Pak Ustadz memimpin doa. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa safina wa karimina wa dukhna maulana Muhammad wa salli wa Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa walidina min ahli ilmi wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli su'alid. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RRI Serui dimanapun berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin Muhajirin yang ada di studio, berakhir sudah risalah Ramadan pada sore hari ini dengan mengangkat tema semua ibadah bagus tapi masuk neraka. Semoga tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Basari Hasan dapat membimbing kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi untuk beribadah di kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.